Seru guys. Jadi mungkin di sini saya ingin bertanya Bapak. Siap. Dalam konteks hukum ini bisa menjadi benteng atau tidak lah istilahnya dalam menjaga demokrasi. Yang pernah saya pelajari dari kelas-kelas akademik saya itu konstitusi membagi sebagai dari tiga, ada normatif, nominal dan juga semantik. Nah, di sini saya tarik Bapak, di Indonesia ini udah sangat banyak sekali yang menunjukkan fakta bahwa nilai-nilai konstitusi di Indonesia ini bukan sekedar lagi, bukan bernilai normatif lagi, tapi benar dari semantik. Artinya semantik ini adalah konstitusi itu cuma sebagai hukum yang tertulis saja, tapi yang diterapkan pada kegiatan kebangsaan dan negara. Indikasinya menurut saya itu terutama yang kita bahas tentang misalnya di Indonesia ini ada peraturan di Undang-Undang Dasar masalah pasal 28 Undang-Undang Dasar itu membahas tentang kebebasan berpendapat dan juga hak rakyat untuk bersuara lah misalnya. Nah di sini saya lihat banyak sekali indikasi yang sudah terjadi di luar sana, kasus-kasus seperti misalnya kemarin ada mahasiswi JP yang ditangkap gara-gara dia itu misalnya mengeluarkan suatu satir lah Pak di dunia maya lah. Nah sebenarnya pertanyaan saya sangat simpel Bapak. Kalau saya lihat konstitusi ini udah apa ya? Coba saya jadi agak takut. Ya, balik lagi. Menurut Bapak nih Pak, kalau misalnya konstitusi itu hanya bernilai semantik, bukan sebagai istilahnya apa ya, bukan sesuatu yang harus kita patuhi lagi. Itu gimana Pak caranya biar masyarakat Indonesia nih, terutama kita nih mahasiswa, itu menyadarkan untuk seluruh rakyat Indonesia ini gimana caranya kita bisa menyadarkan lagi Pak? Gini, makasih Andi. Tepuk tangan dulu buat Andi. Mengumpulkan keberanian itu juga sesuatu yang harus luar biasa loh. Dia bisa tegang nggak ini kira-kira depannya? Tegang nggak Andi? Tegang lah, tegang. Tapi dia bisa mengendalikan rasa tegang dan munculkan pertanyaan dengan sistematis. Itu keren. Soal gini, kalau saya prinsipnya begini, setiap kali Anda melihat ada penyimpangan, maka jangan biarkan melenggang tak ditantang. Kenapa? Karena ini koreksinya harus dimunculkan sesegera mungkin. Teman-teman nanti boleh cek, ada namanya broken window theory, biar boleh cari. Kalau ada sebuah peristiwa keliru dibiarkan, maka dia akan menyulitkan bila kita mengkoreksi kekeliruan yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kenapa? Karena begitu dikoreksi akan tanya, dulu saya dibolehkan tuh. Karena itulah mengapa ketika ada penyimpangan, mahasiswa tidak boleh diam, kampus tidak boleh diam, civil society tidak diam. Jadi ini bukan hanya sekedar public education kepada rakyat, sesungguhnya ini malah koreksi kepada yang melakukan pelanggaran. Jadi kalau ada orang berekspresi dan kemudian ternyata diproses hukum pidana, maka rame-rame digugat, rame-rame dibela. Karena itulah yang kemudian menjadi koreksi atas langkah yang keliru. Tapi kalau itu dibiarkan, maka dia akan menjadi dasar moral sebelum dasar hukum. Dasar moral untuk tindakan serupa di kemudian hari. Dan itu menurut saya salah satu hal yang mendasar. Jadi dalam semua aspek ketika kita menyaksikan maka protes. Jadi apakah protes itu nanti berhasil atau tidak? Tidak ada jaminan. Tetapi civil society, kampus akademik bisa bilang, saya tidak diam, saya ikut bersuara. Dan di kemudian hari ketika Anda menghadapi situasi serupa, Anda bisa mengatakan, saya tetap konsisten seperti kemarin menyuarakan. Dan itulah namanya perjuangan. Karena tidak selamanya setiap diperjuangkan langsung berhasil. Itu akan perlu waktu, perlu momentum dan lain-lain. Gitu tadi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya beri kesempatan
satu dari floor untuk mengelaborasi dari jawaban Pak Anies. Siapa yang mau? Baik, di sini saya mau mencoba mengelaborasi terkait dengan kritik yang dilayangkan kepada pemerintah. Di sini kan tadi Andi menyebutkan bahwasannya salah satu contoh yang dibawakan Andi itu kan kritik yang dilakukan oleh mahasiswa dari PP. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh mahasiswa PP itu tidak sebenarnya memenuhi norma-norma yang bagi masyarakat. Karena kritik yang dilayangkan itu kan kalau kita tahu gambar itu kan membuat gambar Prabowo dengan Jokowi itu istilahnya misi. Saya itu agak kurang sopan dan itu melawan daripada norma sopan, sehingga saya kira kritik itu tidak sepenuhnya harus dilayangkan dengan dimanapun, tapi saya kira juga harus memperhatikan juga aspek lain seperti norma sosial dan Oke, berarti itu tadi respon terhadap pertanyaan juga dari saudara Andi. Silakan Pak Anies. Kalau sampai persoalannya itu kepatutan, pertanyaannya kepatutan ini bisa diproses hukum tidak? Saya nggak tahu, bukan ahli hukum. Tapi menurut saya, teman-teman, ruang untuk mengkritik kebijakan pemerintah itu harus tetap dijaga. Kan ini negara yang melakukan intervensi, kan? Ini dipandang sebagai suatu tindak pidana. Kira-kira begitu ya? Sebagai sebuah tindak kriminal. Lalu kemudian negara turun. Nah, kalau itu melenggang, maka perdebatan ini tidak ada juga. Dan kalau perdebatan ini tidak ada, maka tidak menjadi mencerahkan, bukan? Orang boleh berpandangan itu patut apa tidak, setuju apa tidak soal gambaran. Tetapi bahwa itu berjalan dengan perdebatan itu dibutuhkan dalam demokrasi. Itu butuh demokrasi. Sehingga apapun yang nanti dikerjakan itu punya dasar argumen. Tapi kalau dibiarkan melenggang begitu saja, nggak pernah kita mendapatkan satu proses yang mencerahkan dan mencerdaskan. Nanti akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan atas apa kemudian dilakukan oleh negara. Gitu ya. Terima kasih. Kita sampai Bu. Masya Allah. Tahun pertama ya. Jadi kebetulan pertanyaan saya di sini itu masih berkaitan dengan pertanyaan yang teman sebelumnya, dan juga sudah disebut dielaborasikan oleh teman yang di slide tadi. Pertanyaan saya kan seperti yang kita tahu, saudara kita di TG sebelumnya ditangkap pasal pasal 52 dan pasal 51. Saya masih ditangkap karena membuat dia tidak semuanya bahwa Prabowo dan Jokowi. Namun sebenarnya tindakan tersebut merupakan penolakan atas kritik adanya matahari terbenam atau kekuasaan ganda yang ada di Indonesia saat ini. Hal itu merupakan ruang kritik dalam kebebasan berekspresi digital, mengingat sekarang itu juga belum ada regulasi yang lain yang mengatur terkait dengan kebebasan digital tersebut. Pihak-pihak juga sudah memberikan jaringan tanggal-tanggal tertentu, seperti Yayasan Negara dan Indonesia, menyatakan bahwa misalkan hal itu tidak sepantasnya ditangkap karena seharusnya kesusilaan yang berada di masa tertentu itu harus dikembangkan kompetensi dan kemajuan dari negara. Sementara tindakan ini merupakan tindakan dan juga pihak presiden Indonesia menyatakan kalau misalkan tindakan ini tidak seharusnya diberikan, seharusnya tidak sebagai tindakan pidana karena itu merupakan luar biasa. Namun kita ini sendiri pihak kampus seperti tidak bilang kampus ini harus menjaga moral-moral demokrasi yang penting. Tidak memberikan tanggapan terkait kritik ini. Dia hanya mengatakan kalau misalkan tindakan dari siswa tersebut harus dibunuh. Dan juga pihak istana hanya mengatakan kalau misalkan tindakan tersebut tidak dilakukan atas dari Pak Pak Prabowo sendiri. Mahasiswa itu harus berbeda. Namun tidak ada yang menyatakan mengenai kritik yang diberikan oleh mahasiswa ini. Bagaimana tanggapan masyarakat pemerintahan terkait kritik yang diberikan tidak ada. Mereka hanya berfokus bagaimana mahasiswa ini itu masuk ke dalam pidana, tapi sebenarnya kritik yang dia berikan ini tidak ada pendawaannya. Jadi yang sebenarnya bisa ditanyakan bagaimana tanggapan terkait kritik yang diberikan oleh mahasiswa ini dan juga bagaimana dan apakah mungkin perlu ada regulasi terkait untuk mengatur terkait pidana. Masya Allah. Kita menyala. Jadi gini, ketika menyangkut soal
teknis hukumnya, biar yang fakta sudah dijawab. Saya fakultasnya agak beda. Fakultasnya fakultas ekonomi. Jadi terkait yang diberikan oleh mahasiswa ini dan juga bagaimana dan apakah mungkin perlu ada regulasi terkait untuk mengatur terkait dengan Masya Allah. Kita menyala. jadi gini, ketika menyangkut soal teknis hukumnya, biar yang fakta sudah dijawab. Saya fakultasnya agak beda. Fakultasnya fakultas ekonomi. Jadi saya punya batas mana yang saya bisa masuk ketika menyangkut perdebatan soal pasal. Ya Allah, betul ya. Jadi pada prinsip utamanya adalah di dalam sebuah ruang kebebasan itu harus ada pun ketika kritik itu muncul lalu tidak direspon, tidak ada respon apapun, sesungguhnya itu menggambarkan bagaimana negara bekerja. Sebenarnya kalau responnya bentuknya adalah pelarangan, bentuknya adalah tekanan, itu menjadi salah. Tapi kalau sikapnya diam, itu sebenarnya tidak bisa disalahkan. Tidak bisa disalahkan untuk diam. Tapi kalau pelarangan, selama yang melakukan tidak kemudian tidak, negara tidak diam. Cuma kalau diam terus-menerus, maka negara akan kehilangan legitimasi moral minimal. Karena itu negara biasanya harus merespon. Jadi terkait dengan kritik-kritik seperti ini, saya melihatnya dari praktek demokrasi itu yang harus dijaga. Ketika ada sebuah peristiwa seperti ini, jangan membayangkan soal macam itu bukan. Bukan itu. Ini adalah pesan untuk menjauhkan satu kata. Tadi saya katakan. Sehingga ketika seseorang akan mulai gambar, ini sudah. Saya kalau gambar nanti proses hukum tidak. Jadi ini bukan soal anak satu, bukan. Ini adalah proses menimbulkan rasa takut itu kenapa berbahaya. Dan itu kenapa dalam proses demokrasi tidak boleh terjadi. Negara tidak berhak untuk membuat rasa takut pada rakyat. Betul, betul, betul. Dan kalau ada negara melakukan itu, maka harus dilawan. Jadi ini menurut saya yang penting di sini. Kalau muncul, maka para orang-orang kreatif bikin aja lebih banyak lagi. Bikin lebih banyak lagi. Nanti cek, mau pada diproses nggak? Dulu semuanya diproses. Jadi menurut saya kalau dari itu berikan dukungan satu dengan persoalan kasusnya, yang kedua ya kritik yang lain dibiarkan bermunculan dengan cara seperti itu, maka rasa takut bisa dieliminasi. Baik, soal bahasa dari mahasiswa yang diskusikan, kalau yang saya tangkap di sini adalah persoalan bahwasanya negara tidak semestinya untuk memberikan rasa takut masyarakat dalam melakukan investasi gitu ya. Sebagai contoh, jadi kita pernah lihat juga ketika Bapak Anies seperti itu DKI Jakarta dan 2019 diikuti oleh dikritik oleh beberapa media soal anggaran segala macam. Artinya tidak di situ bahwa tidak di situ kemudian juga persekusi media tersebut juga, padahal kalau persoalan kepatutan segala macam yang saya saksikan pada saat itu tahun 2019, kritik yang sampai kemudian tentang peraturan itu juga tidak patuh kemudian kalau kita lihat Pak Anies tidak melakukan persekusi dan segala macam. Jadi memang di sini diharapkan Pak negara untuk bekerja dengan sampai menggunakan kekuatan sumber daya negara kemudian untuk investasi di seluruh Saya terus sedikit soal itu. Jadi saya jadi ingat gara-gara ada cerita ini. Iya, jadi saya untuk pertama kalinya nempel di link.
Kalau gambarnya kan jelek. Apa yang terjadi? Sebagai pendukung Jakarta melaporkan ke polisi. Pada waktu itu, saya mendatangi rumah mereka satu-satu dan minta cabut laporan. Jangan dilaporkan. Dan sampai bertangisan di situ. Saya bilang, Pak, kami sudah lapor, kami sudah ke polisi. Karena saya malah tahunya melaporkan karena muncul berita melaporkan. Saya bilang, jangan. Enggak Pak, ini bukan Pak Anies, ini kami yang tidak terima. Jangan, kita jangan laporkan. Dan saya datangin rumahnya. Saya minta jangan melaporkan. Bukan saya telepon, saya datangin, saya ajak bicara. Dan akhirnya dengan tangisan tuh dicabut laporannya. Saya merasa kalau jadi negara melihat ada jajaran yang bertindak tidak sesuai, tegur, koreksi. Tapi kalau didiamkan, berarti Anda menyetujui yang dilakukan. Jadi kalau sekarang ada yang diamkan, negara nggak bisa bilang, oh kami nggak tahu, nggak bisa. You have every authority to intervene. Anda punya seluruh kewenangan untuk mengintervensi. Gunakan kewenangan itu kalau Anda mau menjaga kehidupan demokrasi. Kenapa itu dikerjakan, teman-teman? Saya sering mengatakan, pada saat Anda bertugas atas nama negara, maka sesungguhnya Anda bukan hanya berhadapan dengan penulis berita, tapi Anda berhadapan dengan penulis sejarah. Dan penulis sejarah akan menilai semua yang Anda kerjakan dengan objektivitas karena dia akan menulis setelah peristiwa. Dan setelah peristiwa, dia memiliki keleluasaan untuk mengumpulkan semua data dan sampai pada sejarah. Jadi makanya saya selalu katakan, jangan terlalu khawatir dengan apa yang ditulis di berita hari ini. Tapi khawatirlah atas apa yang ditulis para sejarawan di masa depan. Karena mereka akan menulis dengan objektivitas. Perkenalkan, nama saya Zara Samara, biasa akrab dipanggil dengan nama Ren. If I may, I want to ask the question in English because I've prepared the question in English. I'm sorry. So given the principle of individual autonomy over the body and the right to determine reproductive choices guaranteed by various legal instruments and human rights, what is your view of the legitimacy and ethical implications of the governor's regulation that requires or significantly encourages vasectomy for certain groups of people? So, if we are speaking through the lens of feminist theory, such policies are deeply concerning as they could infringe upon an individual's bodily autonomy and reproductive rights, particularly if they are disproportionately targeted a specific demographic. While the stated aim of such a policy might be to address structural poverty, this should not come to the expense of fundamental human rights and gender equality. Coercive measures, even with seemingly benevolent intentions, can undermine individual agency and reinforce patriarchal structures that have historically controlled women's reproductive capacities. Moreover, if this policy is considered discriminatory or has the potential to violate reproductive rights and gender equality, how should the central government and the legislative institutions respond to this kind of controversial regional policy to ensure compliance with the Constitution and international human rights standards while still respecting regional autonomy within justified limits? That's all for me. Thank you. Terima kasih, Ren. Paham ya pertanyaan? Karena ini percakapan buat semua, ya kan? Harus paham, teman-teman. Saya terima kasih Anda berani untuk menyampaikan dalam bahasa internasional. Karena memang saatnya ke depan, teman-teman, saya setuju kita ini, apalagi yang di Bandung nih, harus bisa 3 bahasa. Iya dong, harus 3 bahasa. Ya, bahasa lokal, bahasa nasional, dan bahasa internasional. 3. Jadi kalau di sini Anda dapat 3 tuh. Bahasa lokal bisa, bahasa nasional bisa, bahasa internasional
Indonesia ini pintu ke depan nih penguasaan itu. Dan gonta-ganti nggak ada masalah. Ini bukan soal nasionalisme, ini soal kemampuan untuk bisa berkomunikasi lintas bangsa. Jadi, Ren, terima kasih pertanyaannya. Izinkan saya jawab pakai bahasa nasional. Ya. Jadi, tapi teman-teman, saya ingin garis bawah itu penting dan jangan pernah khawatir untuk mengungkapkan dalam 3 bahasa ini. Jadi kalau nanti ada yang tanya pakai bahasa Sunda juga boleh. Mudah-mudahan saya paham gitu ya. Tapi teman-teman, terkait dengan pertanyaan tadi, saya melihat persoalan yang diangkat ini lebih makro, Ren. Satu adalah memang persoalan hak atas semua yang terkait dengan kegiatan reproduksi dan semua aktivitas reproduksi, itu satu hal. Tapi sesungguhnya kan isu besarnya di sini adalah soal kemiskinan, soal ketimpangan. Nah, kemiskinan itu tidak bisa dipandang semata-mata urusan kemalasan, urusan kerja keras. Tapi kemiskinan juga urusan diangkat ini lebih makro, Ren. Satu adalah memang persoalan hak atas semua yang terkait dengan kegiatan reproduksi dan semua aktivitas reproduksi, itu satu hal. Tapi sesungguhnya kan isu besarnya di sini adalah soal kemiskinan, soal ketimpangan. Nah, kemiskinan itu tidak bisa dipandang semata-mata urusan kemalasan, urusan kerja keras. Tapi kemiskinan juga urusan yang biasa dalam bahasa ilmu sosial namanya struktural. Urusan struktural. Karena ada struktur yang menyebabkan sebagian tidak bisa mendapatkan kesejahteraan lebih baik. Saya beri contoh, teman-teman. Anda lahir di pulau yang untuk mengaksesnya sebutlah dari Jakarta atau dari Pulau Jawa, itu perlu waktu 25 jam. Listrik tidak ada, sinyal telepon tidak ada. Maka ketika Anda lahir di situ, kesempatan untuk Anda mendapatkan pendidikan berkualitas rendah. Anda mau berjuang, bekerja sekeras apapun, itu ada kendala struktural. Anda tinggal kota Bandung, tapi memiliki status sosioekonomi yang rendah, sehingga dari awal asupan gizi rendah, kualitas otak secara fisik itu inferior. Diharapkan di kemudian hari Anda yang nyalip itu akan menjadi susah. Inilah yang menjadi problem struktural. Jadi solusi atas ketimpangan ini tidak bisa sekedar mengobati gejalanya. Gejala di situ nggak mungkin bisa dan nggak akan pernah selesai. Apalagi kalau kita berbicara soal keluarga yang tidak punya pegangan. Nengok ke negara nggak bisa diharapkan. Nengok ke lingkungan nggak bisa diharapkan. Yang menjadi harapan satu-satunya tinggal anak. Itulah sebabnya mengapa di dalam keluarga-keluarga seperti ini ada kecenderungan ruang kebahagiaan itu tercipta ketika ada anak yang banyak. Disitulah perasaan berguna muncul. Perasaan cinta kasih itu ada. Dan rasional dalam artian apa? Probabilitas untuk salah satu dari mereka bisa naik kelas dan menjadi penopang, itu probabilitasnya meningkat ketika jumlahnya lebih banyak. Probabilitas saja. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan intervensi pada instrumen reproduksi dan alat-alat lainnya. Tapi ini harus diselesaikan sebagai persoalan struktural. Nah, negara harus hadir. Saya bikin tweet agak panjang di soal ini. Boleh dibaca itu. Boleh dibaca. Dan saya sudah bilang, karena dia bilang, Pak, kenapa nggak dilaksanakan? Kemarin udah ditawarin itu, cuma nggak diambil. Gitu. Ya udah, kalau nggak diambil, gitu kan.
ini bisa dipakai, dan kami ketika tugas di Jakarta menemukan persoalan-persoalan yang serupa, tapi solusinya adalah persoalan struktural. Dan saya ingat ada yang mengatakan, Pak, jangan kasih ikannya, tapi berikan kailnya. Saya jawab, nggak cukup dikasih kail, tapi seluruh kolam udah habis dikontrak, beri kotak-kotak. Nah, ada gunanya. Anda harus belikan kailnya dan siapkan kolamnya. Ini struktural nih kolamnya nih. Karena kalau tidak ada kolam, Anda punya kail, frustrasi. Kalau tidak ada kolam, nah itu harusnya harus komplit. Ketika berpikir begitu komplit, maka selesai. Dan itu teman-teman, kalau berada di dalam ketimpangan yang ekstrim, disitulah kemudian muncul keinginan lompat tangga. Lompat tangga itu artinya apa? Gini, saya mau ikut judi, saya mau ikut lotre. Kenapa yang mau ikut lotre mereka? Karena mereka melihat kalau saya pakai tabungan, mau nabung sebanyak apapun, saya nggak akan pernah sampai. Saya mau kerja keras nih, 8 jam jadi 16 jam. Saya sampai 16 jam pun nggak akan sampai. Nah, yang situasi begini itulah yang membuat kemudian setiap kesempatan itu ada probabilitasnya untuk saya lompat. Karena itulah kenapa ini menjadi tindakan rasional. Karena yang mereka kerjakan reguler nggak bisa mengangkat. Tapi kalau teman-teman yang terdidik, yang punya akses pendidikan, yang punya akses kesempatan, itu lihat ada orang makmur, nggak apa-apa lah. Saya nanti kerja keras, insya Allah bisa seperti dia. Kenapa? Karena Anda yakin tangga ini bisa membawa ke sana. Tapi kalau dalam situasi tidak punya apa-apa, dia nggak yakin tangga yang dimiliki itu bisa membawa. Karena itu dia mau lompat. Dan lompat tangga inilah yang kemudian membuat mereka mau melakukan langkah-langkah. Akhirnya dikatakan, ini orang miskin, udah miskin malah beli lotre pula. Ya. Jadi disalahin lagi. Bukan, karena dalam situasi seperti itu, ini adalah probabilitas yang mereka miliki untuk lompat. Ada bukunya, saya pernah bahas di dalam baca buku. Nanti boleh dibaca, ya boleh dilihat lebih jauh. Dan itu menggambarkan betapa pengelola negara tidak boleh mengambil kebijakan tanpa mengerti persoalan struktural. Harus mengerti struktural, karena negara adalah struktur yang bisa melakukan kebijakan yang struktural. Kalau tidak, jangan bikin peraturan yang bisa menyebabkan intervensi itu salah sasaran. Gitu ya. Thank you. Terima kasih banyak. Ren, dari mana kamu? Aku di Jakarta, Pak. Jakarta. Iya. Kasih ya, Pak. Sama, tinggal di mana? Aku tinggal di Singkat Jakarta, ya. di Rawamangun. Nice. Salam orang tua ya. Kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Thank you. Selamat siang Bapak, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Marsha Prasadila. Ada salah satu poin penting banget di sini, yaitu adalah kemiskinan itu tidak bisa semata-mata tentang urusan kemalasan, tetapi juga dengan struktural. Seperti yang pernah saya juga lihat dari Bapak ketika membuat Indonesia Mengajar, di mana kita bisa melihat juga bahwa pendidikan, ketika aspek-aspek itu kita bawanya ke Papua, itu sangat banyak sekali ketegangan struktural yang terjadi. Dan ini juga menjadi poin penting juga sebagai kita mahasiswa, bahwa adanya KN itu adalah, pendidikan itu adalah sebenarnya sebuah privilege yang tidak dimiliki oleh setiap manusia. Dan kita semua yang berdiri di sini, kita masih punya kesempatan juga untuk membuat pendidikan yang layak. So do it tired because it's privilege to us to study. Thank you Bapak. Terima kasih. Namanya, nama siapa? Nama? Siapa? Marsha. Marsha, thank you. Marsha mengangkat soal pendidikan, tepuk tangan sekali. Kalau gitu. Siapa yang bilang education is the only freedom? ya. Mandela. Mandela mengatakan, dan itu sesuatu yang sangat obvious. Saya cerita sedikit aja nih. Saya banyak disebut sebagai pemerhati pendidikan, begitu. Padahal saya nggak pernah kuliah pendidikan dan tidak pernah belajar kurikulum. Saya bukan expert on education technique, gitu, bukan. Saya ini belajar ilmu ekonomi. I'm an economist by training. Master saya itu tentang currency market dan tentang pergerakan nilai tukar mata uang. PhD saya tentang public policy, comparative politics. Tapi dari proses itu semua, saya menyaksikan semua negara yang berhasil sejahtera
adalah yang investasi pada kualitas manusia. Bahkan negara yang memiliki kekayaan alam pun, dia bisa kaya karena kekayaan alam, tapi dia hanya bisa bertahan karena pendidikan. Dia hanya bisa bertahan lewat pendidikan. Bisa kaya lewat alam, boleh. Ketemu gas, langsung kaya. Tapi mau bertahan pakai apa? Pendidikan. Karena itu investasi dalam kualitas manusia, kesehatan dan pendidikan. Nah, di sini yang Marsha sampaikan tadi, saya ingin terusin NASA. Apa problem strukturalnya? Problem struktural, jumlah bangku SD tidak sama dengan bangku SMP, tidak sama dengan bangku SMA. Itu problem struktural. Dan itu yang membuat orang tua hopeless. Nah. Oh no, buat dulu. SD kita, Buat dulu, ayo. kalau tidak salah, sekarang dengan pengendalian penjualan